Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Zaki Umam, NIM 0102520023, Prodi Informatika 2020. Di sini saya akan menjelaskan karya tulis ilmiah dengan judul Pengaruh Perkembangan Persentase Warga Belajar Perempuan terhadap Lulusan Perempuan tiap provinsi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Laporan ini berjenis laporan akhir ya, yang dibuat oleh saya sendiri. Dan video yang saya buat ini merupakan syarat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Next. Yang pertama ada pendahuluan latar belakang. Menurut Kemendikbud, pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan juga gender. Kemudian pendidikan harus menumbuhkan pemahaman tentang pentingnya keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem, yaitu pemahaman bahwa manusia adalah bagian dari ekosistem. Jadi pendidikan harus memberikan pemahaman tentang nilai-nilai budaya, tanggung jawab sosial, dan lingkungan alam natural untuk memberikan gambaran pada peserta didik bahwa mereka adalah bagian dari sistem sosial yang harus bersinergi dengan manusia lain dan bagian dari sistem alam yang harus bersinergi dengan alam beserta seluruh isinya. Next. Jadi berdasarkan uraian tadi, peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh perkembangan warga belajar perempuan terhadap lulusan perempuan tiap provinsi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pengujian yang dilakukan ini yang pertama itu ada estimasi parameter, uji hipotesis, analisis regresi, dan juga korelasi. Ya, oke, di sini ada rumusan masalah. Yang pertama ini, bagaimana menilai estimasi parameter rataan populasi pada perkembangan persentase warga belajar perempuan terhadap lulusan perempuan tiap provinsi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua, bagaimana melakukan pengujian hipotesis pada perkembangan persentase warga belajar perempuan terhadap lulusan perempuan di tiap provinsi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan yang ketiga, bagaimana melakukan analisis regresi dan korelasi pada perkembangan persentase warga belajar perempuan terhadap lulusan perempuan tiap provinsi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lanjut, tujuan. Yang pertama ini mengetahui nilai estimasi parameter rataan populasi pada perkembangan persentase warga belajar perempuan terhadap lulusan perempuan tiap provinsi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian yang kedua ini mengetahui hasil pengujian hipotesis. Kemudian yang ketiga mengetahui hasil analisis regresi dan korelasi pada perkembangan persentase warga belajar perempuan terhadap lulusan perempuan tiap provinsi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Next. Oke, ada tinjauan pustaka. Yang pertama ini Demean. Menurut Hajar, rata disebut juga rata-rata atau hitung mean merupakan salah satu metode untuk memperoleh kecenderungan pusat rentang sampel. Kemudian yang kedua ada varian dan standar deviasi. Menurut Bustami et al., varian dan standar deviasi adalah cara statistikal untuk menggambarkan banyak variasi yang terjadi dalam sekumpulan data, sekelompok item, atau sebuah proses perhitungan. Kemudian yang ketiga ada estimasi parameter. Dibagi lagi, yang pertama itu definisi estimasi parameter ini merupakan keseluruhan proses yang memerlukan serta menggunakan estimator untuk menghasilkan sebuah estimate dari suatu parameter. Kemudian ada selang kepercayaan dari estimasi parameter ini. Selang kepercayaan merupakan suatu selang nilai-nilai yang digunakan untuk mengestimasi nilai sebenarnya dari parameter populasi. Next. Ada estimasi parameter rataan populasi. Yang pertama itu standar deviasi populasi sigma diketahui ya. Jadi ini digunakan ketika memiliki data yang lengkap dari seluruh populasi atau nilai sebenarnya sigma telah diketahui secara pasti dan ukur. Kemudian yang kedua, standar deviasi populasi sigma tidak diketahui. Jadi digunakan ketika hanya memiliki sampel
dari populasi dan ingin mengestimasi standar deviasi populasi berdasarkan sampel yang ada. Kemudian ada pengujian hipotesis. Ya, uji hipotesis ini adalah membuat keputusan tentang kebenaran atau kesalahan hipotesis berdasarkan data yang diambil dari sampel. Hipotesis dasarnya terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ini ada hipotesis 0 atau H0. Kemudian hipotesis alternatif atau kerja yaitu H1. Kemudian ada pengujian hipotesis nih. Pengujian hipotesis dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama uji hipotesis satu arah dari sisi kanan, kemudian uji hipotesis satu arah dari sisi kiri, dan uji hipotesis dua arah. Lanjut, keputusan penerimaan atau penolakan hipotesis. Himpunan nilai-nilai di luar daerah penerimaan disebut daerah penolakan. Jika uji statistik berada dalam daerah penolakan, hipotesis 0 ditolak. Jadi seperti itu. Kemudian next ada analisis regresi dan korelasi ya. Menurut Budi Sabandrio, analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan suatu variabel dependent atau terikat dengan satu atau lebih variabel independen atau variabel penjelas atau bebas. Kemudian menurut Budi Sabandrio, untuk korelasi merupakan istilah yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel. Next. Pembahasan dan hasil. Oke, di sini ada tabel datanya ya untuk analisis datanya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang pertama ini menentukan estimasi parameter rataan populasi. Berdasarkan data di samping, didapatkan jumlah N bernilai 34. Dapat disimpulkan data tersebut berasal dari populasi normal atau populasi tidak normal dengan ukuran sampel N lebih besar sama dengan 30 dengan sigma akar 2 tidak diketahui. Langkah pertama yaitu mencari rata-rata. Oke, dengan rumus X sama dengan sigma kali X dibagi N. Jadi sigma X-nya itu 15,56 dibagi 34, didapatkan hasilnya 0,46. Jadi untuk rata-rata hasilnya adalah 0,46. Kemudian yang kedua kita mencari standar deviasi dengan rumus S sama dengan sigma N I sama dengan 1 XI dikurang X akar pangkat 2 dibagi N min 1. Jadi S sama dengan 0,2957 dibagi 33. Jadi S adalah 0,09. Didapatkan hasil standar deviasi adalah 0,09. Jadi selanjutnya dapat disimpulkan X adalah 0,46 dan S adalah 0,09. Jadi dengan tingkat kepercayaan 95%, di sini saya menggunakan tingkat kepercayaan 95%, maka alfa sama dengan 5%. Jadi diubah menjadi desimal yaitu 0,05 dan alfa dibagi 2 sama dengan 0,025 ya, dan Z alfa dibagi 2 sama dengan 1,96 sehingga dapat diketahui sebagai berikut. Ya, di sini X lebih besar dikali X lebih besar dikali X dikurang Z dikali alfa dibagi 2 dikali S dibagi akar N. X lebih kecil dikali X ditambah Z alfa dibagi 2 dikali S dibagi akar N. Jadi 0,46 dikurang 1,96 dikali 0,09 dibagi akar N yaitu 34 ya. Di sini X-nya 0,46 ditambah 1,96 dengan S 0,09 dibagi akar 34. Jadi 0,46 dikurang 1,96 dikali 0,015 dan juga di sini ada 0,46 ditambah 1,96 dikali 0,015. Oke, 0,46 dikurang hasil dari 1,96 dan 0,011 adalah 0,029 sama untuk yang di sampingnya. Jadi 0,46 dikurang 0,029 ya, begitu juga dengan 0,46 yang di kanan yaitu
hasilnya ini adalah 0,431. Kemudian di sini ada 0,489. Next. Hasil pengujian hipotesis. Pada pengujian hipotesis ini, setelah menghitung estimasi parameter, maka didapatkan suatu sampel acak 34 provinsi yang ada pada warga belajar perempuannya. Pada setiap provinsi di Indonesia menunjukkan lulusan perempuan dengan rata-rata 0,46 dan simpangan bakunya yang tadi 0,09. Dengan taraf signifikan 0,05, ujilah hipotesis bahwa rata-rata lulusan perempuan sekarang ini lebih dari 0,40. Sehingga dapat diketahui yaitu X-nya yaitu 0,46, S-nya 0,09, N34, alfa 0,05, Z-nya tadi 1,05, H0 kurang dari sama dengan 0,40 dan H1 lebih besar dari 0,40. Oke. Jadi berdasarkan uraian di atas di samping yang tadi, untuk pengujian hipotesis ini karena rata-rata lulusan perempuan sekarang lebih dari 40, jadi peneliti bisa menentukan untuk H1 lebih besar 40 dan H0 kurang dari sama dengan 40, sehingga uji hipotesis ini termasuk ke dalam uji hipotesis satu arah dari sisi kanan, dan perhitungannya sebagai berikut. Z, ya ini menggunakan rumus dari sisi kanan, Z sama dengan X dikurang X0 dibagi S dibagi akar N. Jadi 0,46 dikurang 0,40 dibagi 0,09 dibagi akar 34 ya. Yang di bawah ini hasilnya didapatkan 0,015. Jadi yang di atas dikurang jadi 0,06 dibagi 0,015 didapatkan Z-nya adalah 4. Oke, untuk gambaran hipotesisnya seperti ini ya. Jadi hal ini berarti bahwa H0 ditolak dengan H1 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan persentase warga belajar perempuan berpengaruh terhadap lulusan perempuan tiap provinsi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Next. Oke, selanjutnya ada analisis regresi. Pada analisis regresi ini, peneliti dapat menentukannya menggunakan data perkembangan persentase warga belajar perempuan dengan variabel X terhadap lulusan perempuan tiap provinsi variabel Y di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk itu, peneliti dapat menentukan rata-rata terlebih dahulu sebagai berikut. Yang pertama untuk rata-rata X yaitu 15,56 dibagi 34 hasilnya 0,46. Untuk rata-rata X-nya 0,46 dan juga rata-rata Y-nya 15,88 dibagi 34 didapatkan hasilnya 0,91. Jadi dapat kedua variabel tersebut kita bisa menghitung koefisien regresi dari B1 dan B0. Oke, untuk rumusnya ini B1 sama dengan N dikali sigma XI dikali YI dikurang sigma I dikali sigma YI dibagi N dikali sigma XI pangkat 2 dikurang sigma XI pangkat 2. Oke. Jadi ini 34 dikali 7,48 dikurang 15,56 dikali 15,88 dibagi 34 dikali 7,42 dikurang 15,56 pangkat 2. Oke, didapatkan hasilnya 254,32 dikurang 247 kurang 0,9 dibagi 252,28 dikurang 242,11 jadi dibagi antara atas dan bawah. Jadi B1 didapatkan hasilnya 0,71. Oke, untuk B0 nya didapatkan hasilnya itu 1,44 dibagi 10,17 adalah 0,14. Jadi ya, dari hasil perhitungan B1 dan B0 sudah didapatkan nilainya, dapat disimpulkan persamaan regresinya dengan Y sama dengan 0,14 ditambah 0,71 dikali X. Sehingga dapat diartikan bahwa nilai koefisien
Regresi dari perkembangan persentase warga belajar X adalah 0,71 yang bernilai positif. Hal ini berarti perkembangan persentase warga belajar perempuan berpengaruh positif terhadap lulusan perempuan tiap provinsi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Next, yaitu ada analisis korelasi. Untuk analisis korelasi ini peneliti akan mengetahui nih berapa besar hubungan rata-rata dari hasil perkembangan persentase warga belajar perempuan terhadap lulusan perempuan tiap provinsi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Perhitungannya sebagai berikut ya. Dengan rumus R N kali sigma dikali XY dikali YI dikurang sigma kali XI dikali sigma YI dibagi akar N kali sigma XI pangkat 2 dikurang sigma XI pangkat 2 dikali N kali sigma YI pangkat 2 dikurang sigma YI pangkat 2. Oke. Jadi didapatkan R-nya ini 7,23 dibagi 9,19 yaitu 0,787. Jadi ini menunjukkan bahwa terdapat kekuatan hubungan koefisiensi korelasi yang kuat antara perkembangan persentase warga belajar perempuan dan lulusan perempuan di tiap provinsi, yaitu dengan hasil 0,787. Sehingga semakin kuat perkembangan persentase warga belajar perempuan, maka semakin tinggi lulusan perempuan di tiap provinsi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Next. Setelah mendapatkan hasil data tadi, peneliti dapat mencari besar sumbangan kontribusi menggunakan variabel bebas terhadap variabel terikat dengan perhitungan sebagai berikut. Ya, ini menggunakan rumus koefisien penentu ya, yaitu KP sama dengan R pangkat 2 dikali 100%. Jadi R yang tadi hasilnya 0,78 kita pangkatkan dikali 100%, maka 0,619 dikali 100%. Jadi KP sama dengan 61,9%. Jadi dapat disimpulkan bahwa perkembangan persentase warga belajar perempuan memberikan kontribusi terhadap lulusan perempuan tiap provinsi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu sebesar 61,9%. Kemudian untuk sisanya adalah sebesar 38,1% ditentukan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Next. Oke, terakhir kita ada penutup untuk kesimpulan ya. Yang pertama, dari hasil pencarian estimasi parameter rataan populasi dengan tingkat kepercayaan 95%, rata-rata populasi perkembangan persentase warga belajar perempuan terhadap lulusan perempuan tiap provinsi berada pada selang X lebih besar 0,431, X lebih kecil 0,489. Kemudian yang kedua, pada hasil perhitungan uji hipotesis dengan taraf signifikan 0,05, terdapat pengaruh yang signifikan antara perkembangan persentase warga belajar terhadap lulusan perempuan tiap provinsi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian berdasarkan perhitungan analisis regresi linear sederhana, yaitu dengan Y sama dengan 0,14 tambah 0,71 kali X dengan nilai B0-nya 0,14 sedangkan B1-nya itu 0,71. Hasil tersebut menunjukkan bahwa B1 benar-benar positif karena itu perkembangan persentase warga belajar perempuan berpengaruh positif terhadap lulusan perempuan tiap provinsi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan berdasarkan analisis hasil korelasinya, yaitu R sama dengan 0,787 yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara perkembangan persentase warga belajar perempuan terhadap lulusan perempuan di tiap provinsi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian untuk sarannya, yang pertama ini jadi sebelum memulai perhitungan disarankan untuk lebih menguasai dan mengerti rumus beserta materi tentang pengantar statistika, karena laporan akhir ini dari mata kuliah laporan statistika, jadi kita harus memahaminya ya, dari rumus dan juga menguasai juga.
Jadi ketika dalam melakukan estimasi parameter, pengujian hipotesis, analisis regresi dan juga korelasi dapat dikerjakan lebih mudah dan baik dan juga dengan benar. Kemudian yang kedua, sarannya itu untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel yang lebih banyak lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik lagi. Kemudian mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.